31 Oktober tahun 1970 merupakan tahun pendewasaan bagi Pepantan Kristen Jawi Kilen Lepen menjadi Gereja Dewasa GKJ Karangayu. Dalam perjalanannya, GKJ Karangayu mengalami berbagai macam peristiwa yang menandai banyaknya kemajuan. Namun, tidak jarang terjadi juga kegagalan. Namun, dengan semangat kebersamaan yang kuat, kegigihan, dan keuletan warga gereja, serta penyertaan dari Tuhan, GKJ Karangayu berhasil mencapai banyak kemajuan. Shalom
kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian dari GKJ Karangayu Semarang. Senang sekali saya Ruth Wulan bisa menemani Anda semuanya secara virtual. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia bahkan dunia sedang berduka dengan adanya wabah corona atau COVID-19. Tetapi kita harus tetap semangat, tetap kuat berpengharapan kepada Tuhan. Always do the best because life goes on. Lakukan yang terbaik sebab hidup terus berjalan. Dan puji Tuhan karena tepat pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2020, kita bersama-sama merayakan ulang tahun GKJ Karangayu yang ke-50 tahun. Wow, luar biasa anugerah Tuhan bagi GKJ Karangayu. Orang bilang ulang tahun emas. So, I adapted to the golden costume too. Pada 50 tahun yang lalu, kita percaya bukan sesuatu hal yang mudah yang didapatkan GKJ Karangayu hingga menjadi gereja yang besar seperti sekarang ini. Kita akan terus mendukung dalam doa supaya gereja ini terus berbuah dan menjadi berkat bagi sesama dan semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, maka acara ini akan dibuka terlebih dahulu dengan doa pembuka oleh Bapak Andang Kristanto. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum acara ucapan syukur peringatan ke-50 tahun Gereja Kristen Jawa Karangayu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, Gereja Kristen Jawa Karangayu. Saat ini kami mengucap syukur akan usia kami yang ke-50 tahun. Bapa di surga, perjalanan dari usia awal sampai 50 tahun ini, sungguh kami merasakan sukacita karena Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami, setiap pelayanan dan tumbuh kembang Gereja Kristen Jawa Karangayu Semarang. Bersyukur ya Tuhan jika saat ini secara sederhana kami boleh memperingati akan segala peristiwa yang terjadi selama 50 tahun Gereja Kristen Jawa Karangayu. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, tumbuh kembang di dalam kegiatan kami sebagai warga Gereja Kristen Jawa Karangayu Semarang. Ya Bapa, saat ini di dalam ucapan syukur yang ke-50 tahun Gereja Kristen Jawa Karangayu Semarang tumbuh dan berkembang, kiranya kami dapat memperingati secara sederhana dalam kondisi yang cukup memprihatinkan saat ini karena kami masih dalam masa pandemi. Tetapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan senantiasa kedamaian di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah acara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. "50 tahun pelayanan GKJ Karangayu merupakan suatu perjalanan panjang. GKJ Karangayu kini memiliki 2 gereja pepantan, Pepantan Dawung dan Pepantan Ringintelu, 9 blok dan 13 komisi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja
senantiasa memberkati kita semua jemaat GKJ Karangayu, agar kita dapat melakukan tugas panggilan ini dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Shalom saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini saya mengingatkan bahwa hari ini hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 adalah merupakan hari ulang tahun GKJ Karangayu yang ke-50. Ini adalah merupakan tahun emas, tahun yang luar biasa. Untuk itulah kita akan mendasari ini dengan visi GKJ Karangayu, yaitu visinya tahun 2017 sampai tahun 2021 menjadi gereja yang berakar, bertumbuh, berbuah secara kuantitatif dan kualitatif serta menjadi berkat. Dan sebagai misi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, meningkatnya kuantitas dan kualitas warga gereja yang berbuah dan menjadi berkat. Bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2020, GKJ Karangayu memasuki usia yang ke-50. Rencana perayaan yang akan dimeriahkan dengan berbagai lomba dan dirayakan dengan ibadah serta perayaan, ucapan syukur bersama-sama, akhirnya berganti dengan perayaan ucapan syukur secara online. Hal ini dikarenakan terjadi pandemi virus COVID-19 yang dialami berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia. Banyak rencana yang telah dibuat untuk merayakan ulang tahun emas GKJ Karangayu. Ini akhirnya tidak dapat terlaksana dikarenakan salah satu aturan pemerintah yang melarang untuk mengumpulkan orang banyak dalam jumlah banyak dalam satu kegiatan dan satu waktu untuk memutuskan rantai penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, dibuatlah acara ibadah syukur secara online. Ini sebagai upaya dari panitia agar kita semua dapat memperingati hari ulang tahun GKJ Karangayu yang ke-50. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama ikut menyanyikan pujian yang akan dilantunkan oleh PSSC dengan judul God Will Make a Way. Dia buka jalan.
Umat yang terkasih, di tengah-tengah kita mensyukuri hari ulang tahun ke-50 Gereja Kristen Jawa Karangayu, marilah bersama-sama kita meneduhkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman. Oleh karena itu, mari bersama kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan sebagian pembacaan firman-Mu dan merenungkannya melalui khotbah. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mengurapi hati dan pikiran kami, membimbing serta menuntun kami, agar firman yang boleh kami dengarkan terlebih kami renungkan, mampu kami simpan dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan iman kami sebagai gereja-gereja milik-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama pada saat ini diambilkan dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32, demikian pembacaan firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32, khotbah diberikan judul bertumbuh dan berbuah serta menjadi berkat. Bertumbuh dan berbuah serta menjadi berkat. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan ilustrasi khotbah sulung Pendeta Samuel Prasetyo yang mengatakan bahwa bertumbuh itu ke atas bukan ke samping. Mengapa saya mengingat akan hal itu? Karena seketika itu juga Pendeta Sugeng Mulyanto dengan nada bergurau berujar, wah nyindir pendetane senior. Saya pun dengan nada guyonan juga menimpali dengan berkata, bertumbuh itu bisa kemana saja, terserah maunya, bisa ke atas, ke samping, bahkan merambat pun jadi. Lalu kami semua pun tertawa. Apa itu bertumbuh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bertumbuh adalah hidup dan bertambah besar atau sempurna. Itu artinya bahwa bertumbuh juga bermakna adanya sebuah perubahan yang mengarah kepada hal yang lebih baik dan berdampak positif baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pertumbuhan,
Bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32 memberikan gambaran tentang itu. Bacaan kita ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Namun dalam konteks Injil Markus, kerajaan Allah tidak menunjuk tentang suatu tempat ataupun suatu ruangan tertentu, melainkan suasana atau kondisi di mana Allah menjadi raja, yaitu suasana yang penuh dengan sukacita, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Pada teks kita ini, kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Di dunia timur, termasuk di Israel, biji sesawi merupakan kiasan untuk sesuatu yang paling kecil. Mengapa biji sawi disebut paling kecil? Karena ukurannya memang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi ini. Biji sesawi itu kecil, tetapi mempunyai daya untuk bertumbuh. Itulah sebabnya pada waktu sudah tumbuh, ia menjadi sangat kuat, bahkan berguna. Biji itu akan menjadi pohon yang ukurannya lebih besar dari segala sayuran yang lain. Ia menjadi pohon yang besar di mana cabang-cabangnya menjadi tempat bersarang dan bernaung bagi burung-burung. Dalam kualitas yang baik dan di bawah naungan serta pemeliharaan dan berkat Tuhan, benih yang kecil itu mempunyai daya bertumbuh, berbuah, dan berguna bagi pihak lain. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kehidupan Gereja Kristen Jawa Karangayu Semarang yang juga bisa digambarkan sebagai benih yang sangat kecil. Karena pada mulanya di tahun 1967 hanyalah sebuah kelompok kebaktian di Blok F GKJ Semarang Barat yang terdiri dari 28 kepala keluarga dan 60 jiwa. Namun karena kegigihan dari 14 orang tokoh yang mendapat dukungan penuh dari warga gereja, terlebih adanya penyertaan Tuhan, maka pada tanggal 3 September 1967 dalam sebuah peribadatan minggu yang dipimpin oleh Pendeta Sulaksono Kusumo Warsito, kelompok kebaktian yang beribadah di rumah Bapak Sumarwi di Jalan Puspowarno Raya nomor 10 Semarang ini kemudian ditetapkan sebagai pepantan dengan nama Pepantan Kristen Jawi Kilen Lepen. Langkah selanjutnya yang dipikirkan oleh majelis gereja adalah memikirkan sebidang tanah guna mendirikan gedung gereja sebagai tempat kebaktian yang lebih layak. Puji Tuhan, dengan semangat gotong royong dan dukungan yang penuh dari segenap warga gereja, serta berkat penyertaan Tuhan, urusan tanah dan izin pembangunan gedung gereja dapat berhasil dengan baik. Sehingga pada tanggal 31 Oktober 1969 bertepatan dengan Hari Reformasi Gereja, gedung gereja yang terletak di Jalan Pusponjolo Barat Raya nomor 23 Semarang diresmikan dengan diberi nama Elim yang bermakna sebagai tempat berlindung dan membekali diri menuju tanah harapan atau tanah yang dijanjikan. Seiring berjalannya waktu karena kegigihan dan semangat gotong royong serta mendapat dukungan penuh dari segenap warga gereja, sehingga setelah dipandang mampu secara daya, dana, dan teologi,
sebagai gereja dewasa, maka pada tanggal 31 Oktober 1970 didewasakanlah pepantan Kristen Jawi Kilen Lepen menjadi gereja dewasa dengan nama Gereja Kristen Jawa Karangayu. Dengan harapan menjadi gereja dewasa yang warga gerejanya berparas cantik atau tampan, bukan hanya secara fisik saja, namun juga batiniahnya bagi kemuliaan Tuhan dan bagi cinta kasih kepada sesama bahkan dunia. Hari ini 31 Oktober 2020 tepat 50 tahun perjalanan Gereja Kristen Jawa Karangayu dalam mengembangkan layarnya di laut yang seram. 50 tahun tentu bukanlah perjalanan yang singkat, karena setengah abad tersendiri waktu yang sudah dilampaui. Memang ada suka, duka, manis, pahit, tawa, tangis, tenang, tegang, mewarnai pergumulan dan pergulatan Gereja Kristen Jawa Karangayu Semarang. Berdasarkan buku sejarah gereja GKJ Karangayu, terlihat secara runtut dan jelas perjalanan GKJ Karangayu dari masa berakarnya, yaitu sebelum tahun 1970, pertumbuhannya di tahun 1971 sampai 1985, dan perkembangannya pada tahun 1986 sampai tahun 2000. Itu berarti mulai tahun 2001 sampai seterusnya adalah masa berbuahnya. Tentu fase-fase pertumbuhan yang dimulai dari berakar, bertumbuh, dan berkembang adalah saling mengkait satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan merupakan satu kesatuan yang manunggal. Sebab tanpa akar yang kuat tidak bisa bertumbuh. Dengan pertumbuhan yang baik akan berkembang dan menghasilkan buah-buah yang lebat dan enak. Puji Tuhan, dalam usianya yang ke-50 tahun ini, dari yang semula hanya 14 kepala keluarga dan 60 jiwa, tetapi saat ini secara kuantitas, jumlah warga gereja GKJ Karangayu bertambah pesat menjadi 405 kepala keluarga dan 1064 jiwa, dengan memiliki 2 pepantan, yakni pepantan Dawung dan pepantan Ringin Teluh. Meskipun di tengah menjamurnya kehadiran gereja-gereja baru dengan berbagai denominasi ataupun alirannya di kota Semarang dan sekitarnya. Secara kualitas, kesaksian dan pelayanan yang dilakukan juga semakin misioner dengan memiliki renstra atau rencana strategis dengan visi dan misi yang jelas dan terarah, sehingga capaian yang diharapkan dapat lebih terukur. Banyak sudah capaian-capaian yang dilakukan. Hal ini tentu tidak terlepas dari anugerah penyertaan dan pimpinan Tuhan Yesus sendiri selaku pemilik dan yang empunya gerejanya, serta perjuangan dari para pendahulu kita dan juga para pendeta yang kini telah mendahului kita, yaitu Pendeta Isman, Pendeta Pracoyo, dan Pendeta Sudarsono. Serta tentu juga peran aktif secara kompak dari segenap warga gereja GKJ Karangayu. Tentu kita tidak boleh berpuas diri, apalagi sampai lengah, sebab gereja yang bagaikan perahu, sebagaimana gambar di depan mimbar, yang harus terus mengembangkan layarnya di lautan yang seram sampai tiba di labuan yang teduh, yaitu pada akhir zaman. Itu artinya bahwa perjuangan pergulatan kita bersama sebagai komunitas orang percaya atau gereja di tengah dunia ini, meski
harus terus dan terus berjalan serta tidak boleh berhenti. Menurut Pendeta Handi Hadi Witanto, PhD, dosen pembangunan jemaat Fakultas Teologi UKDW, kehidupan gereja saat ini diperhadapkan dengan tantangan teknologi digital dan internet yang tentu juga harus menyiapkan kultur gereja. Seperti contohnya bagaimana saat ini kita harus melakukan ibadah dengan model online ataupun pembinaan dan pemeliharaan iman warga gereja dengan cara Zoom, dengan cara webinar, dengan cara online, dan seterusnya. Demikian pula di tengah situasi masyarakat pada masa dan pasca pandemik, serta persoalan diakonia mendesak, ada 3 persoalan, yaitu masalah kesehatan, pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat, masalah psikologis, pelayanan dan bantuan bagi mereka yang mengalami depresi, demikian pula masalah ketahanan sosial ekonomi, pelayanan dan jaminan ketersediaan dana pendidikan, sistem dukungan ekonomi untuk masyarakat kecil, peluang ekonomi berkelanjutan. Di tengah persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan gereja ke depan, pertanyaan reflektif adalah apa yang sudah dan akan gereja lakukan. Di momen 50 tahun GKJ Karangayu ini, inilah saatnya bagi kita semua untuk menjadi gereja yang melayani dan misional dalam rangka turut menghadirkan kerajaan Allah, sehingga semakin bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, bahkan dunia. Menjadi gereja yang semakin diberkati dan semakin memberkati. Amin. Di tengah situasi pandemi saat ini, kita sebagai jemaat Tuhan tidak boleh resah karena tekanan yang berat. Maka marilah kita menjadi batu penjuru gereja. Bersama-sama dengan seluruh jemaat, kita pujikan batu penjuru gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu
Ulang tahun ke-50 GKJ Karangayu luar biasa. Shalom untuk seluruh warga GKJ Karangayu, semoga sehat dan senantiasa diberkati. 50 tahun adalah usia dewasa. Kerjasama warga tua, muda, remaja, anak dengan kondektur orkestra yang hebat. Warga yang lebih dari 1.000 orang itu akan bisa menciptakan irama orkestra yang indah. Jadi yang tua memiliki pengalaman asal selalu update teknologinya, yang muda penuh tenaga, yang remaja dan anak adalah calon pengganti masa depan. Visi misi GKJ Karangayu tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut. Visi filosofi menjadi gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Visi operasionalnya menjadi gereja yang berakar, bertumbuh, berbuah secara kuantitatif dan kualitatif, serta menjadi berkat. Misi dibagi menjadi 3, 2016-17 berakar, 2018-2019 bertumbuh, 2020 dan 2021 berbuah. Sekarang kita memasuki tahun 2020 menuju ke 2021. Banyak buah yang sudah kita hasilkan. Rutin GKJ Karangayu setiap bulan memberikan beras 10 kg kepada 11 orang. Pemberian bantuan beasiswa untuk warga gereja induk dan juga pepantan, dan juga diakonia memberi warga induk 1 anak buah untuk sekolah SMA. Dalam setahun 2 kali kita melakukan kegiatan-kegiatan, yakni donor darah. Dari tahun 2016 sampai 2019. Hanya tahun 2020 ini saja terkendala dengan yang namanya pandemi COVID. Nah, bakti sosial yang kita lakukan tahun 2016, 17, 18, dan 19 itu 2 kali dalam 1 tahun. 2016 yang pertama ada di Pamularse dan Ngemplak Simongan. Tahun 2017 ada di Ringin Telu dan Bojong Salaman. Yang ke-18 di Kembang Arum dan juga RW 6 Kelurahan Manyaran. Nah, tahun 2019 tepatnya tanggal 25 Agustus, baksos terlengkap dan terbesar di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Di sana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa dan resmi. Resmi pertama kerjasama dengan kesehatan kota, yang kedua kerjasama dengan kepolisian, dengan Danramil, dan kerjasama dengan kecamatan. Saat itu ada 3 kegiatan besar. Yang pertama adalah bakti sosial dengan pasar murah dan pengobatan serta penanaman mangrove 6.000 batang. Ini adalah penanaman yang kedua, yang resmi dan luar biasa. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku GKJ Karangayu, sekalipun visi 2016 sampai 2021 menjadi gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah itu telah usai. Namun buah-buah yang lain terus mesti dihasilkan. Melalui apa? Kita harus memiliki niat suci yang baik, yang tulus dan ikhlas, yang berbuat demi pelebaran kerajaan Allah yang maha tinggi. Niat, action, dan action. Terima kasih, salam sukses. Dirgahayu Mas GKJ Karangayu Semarang. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku warga jemaat GKJ Karangayu, mari kita bersama mewujudkan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Karena kita harus selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita akan lantunkan bersama-sama lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah dengan semangat dan penuh kasih Tuhan bersama kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng ulang tahun GKJ Karangayu yang ke-50 tahun pada hari ini. Mewakili GKJ Karangayu, hadir di sini Pendeta Nathanael Kriswanto, Pendeta Samuel Prasetyo, dan Penatua Nurheni Siswati. Dipersilahkan Penatua Nurheni Siswati untuk memotong tumpeng yang nanti akan diberikan kepada Pendeta Nathanael Kriswanto. Dan kemudian untuk pemotongan tumpeng yang kedua diberikan kepada Pendeta Samuel Prasetyo. Demikianlah prosesi pemotongan tumpeng yang menjadi sebuah simbol ungkapan syukur di HUT GKJ Karangayu yang ke-50 tahun ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara warga Gereja Kristen Jawa Karangayu dan seluruh warga gereja yang terkasih dan dimanapun kita berada, kita saat ini sudah bersama mengucap syukur kepada Tuhan karena perjalanan Gereja Kristen Jawa Karangayu yang ke-50. Dan di saat ini mari bersama kita bawa rasa syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih dan penyertaan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, serta tuntunan dan bimbingan yang selama ini Tuhan berikan di dalam pelayanan kami bersama di Gereja Kristen Jawa Karangayu yang saat ini di tanggal 31 Oktober 2020 genap berusia 50 tahun. Perjalanan yang begitu luar biasa yang Tuhan bimbing di dalam kehidupan kami. Terlebih kehidupan kami bersama sebagai warga gereja-Mu di sini, dan kami berterima kasih Bapa atas berkat-Mu yang luar biasa ini, sehingga kami dapat bersama saling melayani, dapat bersama bertumbuh, bahkan kami bersama memiliki iman yang berakar kepada Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa memberikan buah bagi kehidupan sesama kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Bapa, di tengah rasa syukur kami ini, kami bersama di dalam kesederhanaan ini mengucap syukur atas bimbingan yang Tuhan berikan ini. Kiranya apa yang telah kami lalui selama 50 tahun ini tidak hanya berhenti, tidak hanya berhenti di dalam berproses, namun kami terus berusaha agar kami mampu menjadi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang terus mau berpelayanan, yang terus mau berakar di dalam iman percaya kepada Tuhan, dan kami bertumbuh besar, bertumbuh kuat, dan kami pun menghasilkan buah bagi kehidupan bersama kami, di tengah kami, di dalam keluarga, ketika kami bersama di dalam kehidupan bergereja, berpelayanan, bahkan ketika kami bersama di dalam hidup, di dalam masyarakat, ketika kami, bagi yang ada di Semarang ataupun dimanapun kami berada,
kami dapat memberikan buah-buah yang baik, buah-buah berkat sebagaimana Tuhan telah memberkati kami. Kami mohonkan Bapa agar Engkau terus membimbing kami, para warga Gereja Kristen Jawa Karangayu, untuk terus menghasilkan buah di dalam kehidupan pelayanan kami. Kami bersyukur semuanya ini terjadi karena berkat dan tuntunan tangan Tuhan hingga usia kami di Gereja Kristen Jawa Karangayu ini genap 50 tahun. Berkati Bapa dan kuduskanlah kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara terkasih, kita menerima berkat dari Tuhan agar kita mampu untuk selalu berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus dan bertumbuh di dalam iman percaya kita serta menghasilkan buah dimanapun kita berada. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai pelayanan-pelayanan kita dan kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara ulang tahun GKJ Karangayu Semarang yang ke-50 tahun. Mari bangkit bersama, melangkah bersama, sehati mencapai visi gereja yang berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Saya Ruth Wulan mohon undur diri. Ketemu lagi tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang ke-50. Yang ke-50 untuk GKJ Karangayu. Kiranya menjadi gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah secara kualitatif dan kuantitatif, serta menjadi berkat. Saya Pendeta Sundoyo, Sekretaris Badan Pelaksana Sinode GKJ yang ke-28, mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Karangayu yang sungguh luar biasa, 50 tahun perjalanan sebagai gereja dalam kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah semangat untuk terus berakar dalam Kristus akan menumbuhkan iman yang besar, dan lebih dari itu tidak hanya membesarkan diri sendiri tetapi menjadi buah dan berkat bagi banyak orang. Karena kita dipanggil untuk memberkati, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Kita diberkati dan jadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ke-50 untuk GKJ Karangayu. Tuhan berkati. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, serta Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan karena malam ini kita dapat memperingati hari ulang tahun GKJ Karangayu yang ke-50 tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto, Bapak Pendeta Samuel Prasetyo, segenap majelis dan juga segenap panitia, serta pihak-pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara ini sehingga bisa sukses dan dapat diikuti oleh seluruh warga GKJ Karangayu. Walaupun di masa pandemi ini kita memperingati hari ulang tahun GKJ Karangayu dengan kita tetap mematuhi peraturan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan berkumpulnya banyak orang untuk mengurangi rantai penyebaran virus corona. Akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun emas, ulang tahun yang ke-50 tahun untuk GKJ Karangayu. Semoga selalu dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas keimanan warga gereja dan menjadi berkat untuk sekitarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.